semuanya, perkenalkan saya Salwajunisa Yasmin dengan NIM akhir 140151. Halo, aku Ica Dianastika dengan NIM akhir 140168. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amara Lutfi Maisa dengan NIM akhir 160213. Perkenalkan, saya Olaya Konita dengan NIM akhir 149. Halo semuanya, perkenalkan saya Deva Syarain dengan NIM 22020123140146. Assalamualaikum Nenek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ulaya Konita. Di sini saya dengan teman saya. Perkenalkan, saya Deva Syarain. Di sini kami ingin mewawancari Nenek untuk memenuhi tugas perawatan diagnostik. Apakah Nenek bersedia? Siap, bersedia saya. Baik. Sebelumnya, Nenek namanya siapa? Tati Prasetyo. Biasanya dipanggil siapa, Nek? Nenek Ai. Baik. Usia Nenek Ai berapa? 72. Lahirnya tahun berapa, Nek? Jadi 21 Mei 52. Untuk agamanya, Islam. sukunya dari suku apa? Nek? Jawa. Pendidikannya Nenek apa? Biasa. Perkawinannya Nenek pernah menikah atau bagaimana? Cucunya beju ya. Baik. Selanjutnya Nek, apakah Nenek ada keluhan di masa tua ini? Gimana? Di masa tua ini? Keluarnya ya Pak, matanya laku, pendengarannya kurang jelas. Untuk 6 bulan terakhir ada yang dirasakan atau tidak? Tidak, Sakit. cuman kolesterol tinggi. Untuk riwayat kesehatan keluarga, apakah ada penyakit keluarga? Tidak. Kalau nenek ada kontrol tiap bulan gitu nggak nek? Tidak. Minum jamu. Jamu apa Nek yang biasanya dimakan? Ya jahe, serai, campur-campur nak. Ada salam, itu saya tidak pernah minum obat. Ramuan Jawa aja itu, ramuan kempang itu. Makan sehat. Kadang-kadang yang ngawur ya, jadi kolesterol tinggi. Untuk pola makannya Nenek sehari makan berapa kali? Kadang 3 kali. Nenek tuh makannya dikit, cuman sering ngomel gitu. Tapi kebanyakan buah, sayur gitu. Untuk porsi makannya normal atau bagaimana? Sebetulnya nggak normal, saya makannya sedikit segini. Nasi Kalau orang kan tapi makan. tambah gitu ya, Iya. enggak bisa saya. Jadi kalau nasi seporsi itu 3/4, sepertiganya. Porsi segini, nenek ambil ini. Tapi telurnya yang baik. Pakai sayur ya Nek? Sayur, Oh sayur, lauk, buah, oh iya, lauk. ikan. Ya. Lebih suka ikan nenek, kalau rebus. Protein ya Nek ya? Ya, kalau nggak ada sayuran, yang penting sayur. Untuk minumnya, Nenek setiap hari minum air putih atau Kopi sekali, air putih ya. kalau kopi rutin harus Harus tiap hari, setiap pagi atau setiap pagi. sebelum sarapan atau setelah sarapan ya? Bangun tidur minum air putih dulu, baru minum kopi. Kalau untuk pola tidurnya bagaimana Nek? Nenek tidur setiap hari berapa kali? Tidurnya nggak pasti nak. Kalau nenek itu kalau banyak pekerjaan, nenek harus mau kerja apa kemudian nenek ya tidur siang. Tapi kalau enggak ya tidur siang walaupun 1 jam gitu harus tidur. Kalau malam susah tidur atau Biasa aja. Kalau saya main handphone baru sampai malam. Kalau handphone saya taruh, saya baca doa, saya tidur. Jadwal tidurnya bagaimana Nek? Setiap jam berapa? Enggak pasti. Enggak mesti. Enggak pasti. Setiap hari ada kegiatan apa yang dilakukan? Satu jualan. Ya nyapu ngepel kebiasaan aku itu piring masak. setiap hari pasti? Pasti Nyiram. itu nyiramin. Ini tugas saya belum saya siramin. Iya Nek. Kopi Untuk jualan di rumah atau di rumah. Selanjutnya untuk pola mandi, Nenek mandi berapa kali sehari? 2 kali ya. Kalau dingin sekali. Untuk
sikat giginya saat mandi atau Saat selama bangun tidur, mandi. Untuk menggunting kuku, nenek rutin setiap minggu atau setiap bulan? Ayo kalau panjang tak gunting. Jadi tidak harus sekian hari enggak. Kalau panjang gitu terasa nggak enak gunting. Untuk pola eliminasinya, nenek setiap hari itu untuk buang air besarnya lancar atau Lancar tiap hari, rutin ya, Nek? rutin. Untuk frekuensi buang air kecilnya sering atau normal? Normal. Kalau kebiasaan sehari-hari suka jalan-jalan keluar pagi-pagi gitu nggak, Nek? Enggak, Oh, berarti biasa bangun, aja. terus Kalau pengen keluar ya keluar, senam sendiri di rumah gitu. kalau nonton TV sering nggak? Enggak mana tapi bisa kali. ya? Tanam ya, Nek? Ya, betul. Kalau Nah, sama kalau sama tetangga suka bersosialisasi atau nenek suka didatengin, tapi nenek nggak suka main. Kalau datang ke rumahnya welcome nenek, tapi nggak mau. Nenek kalau ya sekali-sekali kita harus ngumpul, bisa aksan ya. Kalau adik saya itu kan orang paling suka makan. Nanti masak-masak di belakang, nek belakang baru takut. Gitu. berarti Kalau main khusus untuk main dia nggak suka nenek. Paling nanti dia bercerita yang enggak yang saya nggak tahu jadi ya kan nggak suka nenek. berarti lebih sering tetangga main ke rumah nenek ya? Iya. Tapi kalau untuk mandi atau ke toilet atau pakai berpakaian gitu nenek masih bisa sendiri ya, Nek? Masih apa? Masih bisa sendiri, nggak perlu belum perlu dibantu gitu. Udah sendiri. Masih sendiri. Untuk saat BAB, nenek masih bisa terkendali ya, tertahan? Bisa. Nah, Jakarta Semarang jarang pipis di jalan. Masih bagus ya, Nek? Ya, bisa. Baik, Nek, selanjutnya kami akan mengetes untuk pengetahuan nenek. Hari ini tanggal berapa nih? 20 berapa tuh? 2 Iya. ya 22. Hari ini berapa? Untuk nomor telepon nenek hafal atau tidak? Apa? Nah, alamat rumahnya? Jalan Mawani 1 21 kalau Mas Sambangan. Untuk umur nenek umur berapa? Itu 2. Lahirnya tahun berapa? 52. Untuk presiden saat ini siapa nih? Prabowo. Untuk presiden sebelumnya? Jokowi. 3 ditambah 5 berapa? 8. Betul. Kalau 20 dikurang 3? 17. Ya, baik. Terima kasih, Nek. 30 tahun penjara. Untuk perasaan nenek akhir-akhir ini senang, sedih, bahagia. Biasa aja. Kalau mau ketemu cucu ya seneng. Ini lagi pengen lagi agak happy karena Desember mau ke Jakarta ketemu cucu. Kemarin dari Surabaya gitu. Ya gitu aja. Kegiatannya gitu aja. Selanjutnya, Nek, untuk rasa pesimis nenek itu terhadap masa depan bagaimana? Apakah nenek merasa gagal atau Kalau merasa gagal ya gimana ya? Saya hidup menjanda itu 30 tahun. Dari kuliah anak, sekolah anak, dari ini itu saya sendiri, saya fight sendiri untuk biaya anak-anak itu. Cuma nikah, anak-anak sendiri yang menikah sendiri. Artinya anak-anak kalau mau menikah saya tanya, kalau punya duit enggak? Mau pesta ya pesta, kalau enggak kata Allah yang penting sah. Jadi tugas nenek hanya menyekolahkan sampai selesai, baik sendiri. Jadi dibilang gagal gimana ya? Kita syukuri aja. Nenek udah bersyukur bisa menyekolahkan anak-anak. Ada yang S2 di ITB, ada yang terus beasiswa. Kalau nggak beasiswa nggak mungkin S2 di ITB. untuk selanjutnya nenek merasa gagal atau tidak? Enggak. Sebenarnya gagal dan tidaknya tergantung kita sendiri. Ya. Nenek merasa nggak puas nggak sama kehidupan sekarang ini atau merasa puas?
semuanya tergantung kita sendiri. Kalau kita bilang bahagia, kita udah bahagia. Kita bilang susah, lihat orang-orang yang lebih susah daripada kita. Kebahagiaan menentukan dirinya sendiri, kesenangan kita sendiri. Jadi bikin happy aja. Kalau menurut nenek, kalau salah ya nggak tahu ya. Kalau nenek sih gitu, caranya gitu aja. Nenek pernah merasa punya pikiran untuk menyakiti diri sendiri? No, enggak. Susah. Hidup aja udah susah, bikin susah. Untuk membuat keputusan, nenek mengambil keputusan sendiri atau Sendiri. Karena saya selalu mandiri, dari dulu mandiri. Mungkin kalau dibandingin sama orang-orang ya lain ya nenek itu. Nenek nggak mau tergantung dengan orang. Artinya ya kalau menurut aku baik ya itu baik. Nenek berani kalau benar, kalau salah ya benar. Di bertambahnya usia kan ada perubahan fisik ya Nenek. Nenek merasa sedih atau enggak kayak tambah tua? Biasa aja, enggak. Kita nikmati aja. Kalau kita menikmati itu enak aja, dibikin enjoy. Menurut nenek ya. Gitu aja. untuk kegiatan sehari-hari nenek kan tadi udah berjualan, berkebun seperti itu ya Nek. Nah, dalam melaksanakannya itu ada kesulitan-kesulitan nggak Nek? Semuanya kalau dibikin happy ya biasa aja. Kalau dibikin sedih, waktunya tidur ngedoli wong, dibikin sedih ya sedih, ya kan? Tapi kalau kita bikin happy, udah semuanya kalau dibikin happy itu enak-enak aja. Sebetulnya menentukan hidup itu kita kok. Menurut nenek ya, menurut Arab senang Arab apa itu kita sendiri. Kita begini udah bahagia, baik kan? Kalau pakai kacamata kenapa nih? Ya kalau melihat itu ya udah buram, jadi nenek lihat kalian tuh udah buram, udah nggak nampak. Tapi nenek kalau masukin jarum masih bisa. Tanpa kacamata? Tanpa kacamata. Tapi kalau lihat jauh tuh nggak nampak. Plusnya dari 4 tahun lalu segini plusnya atau ditambah? Nggak tambah. Kita sudah suruh vitamin A nenek nggak pernah minum obat, jadi nenek makan buah yang mengandung vitamin A itu aja. Ya tapi tersalah enggak, yang penting nenek nyaman begitu gitu. Nenek nggak suka minum obat Dari dulu Nek? dari dulu. Kalau rumah sakit tak buang obatnya. Jelek ya, jangan ditiru. Kalau nenek anak beberapa dari berapa bersaudara? Anak ketiga dari 5 bersaudara. Kakaknya meninggal, kakaknya lagi meninggal, nenek adiknya meninggal, tinggal satu lagi. Berdua. Anaknya nenek 5, tidak perempuan semua. Alhamdulillah ada laku semua. Cucunya 7. Untuk anak nenek punya berapa? 5 5. perempuan. 5-nya sudah menikah ya Nek? Sudah. Untuk tempat tinggalnya masih tinggal dengan nenek atau Enggak, rumah sendiri? mereka udah punya rumah sendiri. Alhamdulillah punya rumah sendiri. Walaupun yang satu dikasih mertua ya, yang satu dikasih mertua, mereka sendiri udah punya rumah sendiri. Alhamdulillah. Baik nenek, selanjutnya saya akan melakukan pengkajian tentang penglihatan nenek. Oke. Untuk fungsi penglihatan bagaimana nek? Apakah kabur atau bagaimana? Bulan ya, bulan. Menurut nenek bulan. Untuk pendengaran apakah jelas atau bagaimana? Kadang-kadang ya nggak jelas, makanya kalau ngomong panjang. Untuk saat ini apakah ada rasa sesak atau rasa bagaimana? Untuk jantung berdebar-debar atau apa? Untuk saat berjalan nenek terasa nyeri atau masih normal? Berarti persendiannya juga aman ya Nek? Naik turun tangga loh. Nenek kan ketika jadi untuk jemurin ke atas, nah begini. Masih kuat ya Nek? Sip, insya Allah. Masih sehat ya nenek? Alhamdulillah. Untuk tangannya ada tremor atau Jangan dong. Kalau mata nenek suka berair nggak Nek? Abang nangis berair. Iya.
keluar sendiri juga air mata, tidak ada. Jadi kalau menangis ya baru menangis, kalau enggak ya enggak, biasa aja. Untuk kesehatan matanya bagaimana? Apa pernah operasi katarak? Belum. Cuma terganggu pandangannya ya? Iya, harus iya, cuman pakai itu kabur aja. Cuman apa ya, kabur aja kalau jauh ya. Tapi kalau dekat-dekat ini lumayan ya bisa ya. Ini cekel ayu. Tapi sehari-hari berarti pakai kacamata terus. Iya kalau di rumah? Di rumah ya kan tak coba. Karena udah plus 7 ya. Untuk plusnya berapa nih? Untuk kacamatanya plus berapa? Kayaknya 7,6 tuh apanya nggak tahu itu. Jadi pokoknya parah. Matanya itu sejak 4 tahun yang lalu ya nih? Terus agak bulan tambah bulan. Kakinya dari sini gitu masih kelihatan normal. Sekarang udah Nenek sering melakukan pemeriksaan mata secara rutin atau enggak. Kalau mau beli kacamata aja dari enggak. Tapi nggak tahu. Nenek nggak suka. Tapi berarti pernah ke dokter untuk periksa? Ya kalau waktu mau beli kacamata aja, misalkan ke dokter dulu ke ini baru ini baru ke optik ke sini itu aja. Enggak. Ada obatnya nggak nih waktu itu? Awal-awal. Dikasih obat kan keluar. Ini pesawat. Karena dikasih obat. untuk saat nenek sakit, nenek langsung ke rumah sakit atau melakukan perawatan mandiri di rumah? Nenek kalau sakit itu bisa dia perawatan sama sebulan jadi kalau capek ya nenek kecil. Dari parah gitu ya, karena dulu pernah seperti itu kenceng gitu ya, itu nenek terus kalau enggak yang itu udah 8 tahun yang lalu, 6 tahun ada. Kalau masak mie rasanya kayaknya kalau sendiri, gosok sendiri, udah gitu aja, kecil aja. Atau minum jamu gitu ya? Iya, betul. Nek baik Nek, untuk pengkajian matanya udah kami lakukan. Selanjutnya kami akan melakukan pengkajian head to toe dari kepala sampai kaki. ya, Nanti kami melakukan pemeriksaan. Oh gitu, oke. dari rambut sampai ujung kaki. Ya, apakah nenek bersedia? Iya. Terima kasih, Nenek. Baik, Nek. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan head to toe. Apakah nenek bersedia? Siap sedia. Baik, permisi ya, Nek. Saya akan memeriksa kepalanya. Iya. Untuk kondisi kepalanya bersih, tidak ada ketondek, rambutnya beruban ya, Nek. Pasti. Tidak ada benjolan. Selanjutnya, saya akan memeriksa matanya. Permisi ya, Nek. Permisi ya. Biasa aja. Permisi, Nek, saya periksa. Selanjutnya, saya akan memeriksa hidung nenek. Oke. Permisi ya, Nek. Untuk boleh buka mulutnya, Nek. Ompong kasih lihat. Iya. Permisi ya, Nek. Untuk mulutnya kondisinya bersih. Sudah ada yang ompong ya, Nek. Ompong semua. Untuk kondisi mukanya tidak ada jejas ya, Nek. Iya. Tidak ada luka. Permisi ya, Nek, saya periksa telingannya. Ya.
telinganya, keseluruhan telinganya bersih ya Nek. Jadi sih Nek, sebelumnya kita periksa berat badannya dulu ya Nek. Untuk berat badannya 46,55 kg ya Nek. Selamat malam Mas Ingat. Perkenalkan, nama saya Amara Lutfi-Naisa dari program studi ilmu keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Ini tapi Oh iya Nek, sebelumnya saya mau melakukan pemeriksaan tensi dulu kan ya Nek. oh gitu. Ini boleh tangannya yang sebelah kiri. Tangan sebelah. Sendirian Ada ya Nek. Terus sama saya mau melakukan pengukuran suhu. Iya. Ini saya biasa kalau di jepit. Dingin nggak? Oke. Oke, untuk tensinya 138/71. Itu dulu suhunya ya. Oh iya, aku juga sekali mau tanya. Nenek kan biasanya merokok ya? Iya, itu hampir setiap hari ya. Terus akibat merokok itu pengaruh nggak sih ke kesehatan nenek? Berarti Mas, untuk kondisi matanya gimana? ya itu mata yang susah nih. Aku lihat begini nih sama-sama Kabur, ya. pakai kacamata jalan. Belum ini. Berapa? 7,6 gimana? Akarnya nggak tahu. Plus ya, kacamata plus. Iya. Selanjutnya saya akan melakukan pengecekan mata. Mungkin nenek bisa sebutin huruf apa aja yang ada di iPad itu. Berarti tidak usah pakai kata. Iya. Iya, dicatat. Ini boleh berdiri di sini. Berdiri. Nenek, oke. Ini huruf apa Nek? Ada ya. Nggak kelihatan Nggak coba kelihatan. sebelah kanan. Ada. Nggak nampak. Berarti nampak. Oke. Makasih Nek. Yang selanjutnya saya akan mengkaji status psikologis nenek. Mungkin nenek bisa menjawab pertanyaan saya dengan menggunakan ya atau tidak. Ini ada 30 pertanyaan ya Nek. Ya. Yang pertama, apakah nenek merasa puas dengan kehidupan yang dijalani? Iya. Itu ya. Ya. Jawabnya hanya ya atau Ya. tidak. Oh, oke. Selanjutnya, banyak meninggalkan kesenangan atau minat dan aktivitas nenek. Ya. Oke. Yang ketiga, merasa bahwa kehidupan nenek hampa. Selanjutnya, sering merasa bosan. Lalu penuh pengharapan akan masa depan. Lalu mempunyai semangat yang baik setiap waktu. Selanjutnya diganggu oleh pikiran-pikiran yang tidak dapat diungkapkan. Tidak. Selanjutnya merasa bahagia di sebagian besar waktu. Merasa bahagia di sebagian besar waktu. Mana yang sering bahagia? Selanjutnya merasa takut sesuatu akan terjadi pada nenek.
Seringkali merasa tidak berdaya, sering merasa gelisah dan gugup. Selanjutnya memilih tinggal di rumah daripada pergi melakukan sesuatu yang bermanfaat. Sering memilih keluar atau cuma di rumah aja. Di rumah. Seringkali merasa khawatir akan masa depan. Merasa mempunyai lebih banyak masalah dengan daya ingat dibandingkan orang lain. Berpikir bahwa hidup ini sangat menyenangkan sekali. Lalu seringkali merasa merana, lalu merasa kurang bahagia, sangat khawatir terhadap masa lalu, merasa bahwa hidup nenek sangat menggairahkan. Selanjutnya merasa berat untuk memulai sesuatu hal yang baru. Merasa dalam keadaan penuh semangat. Lalu berpikir bahwa keadaan nenek tidak ada harapan. Berpikir bahwa banyak orang yang lebih baik daripada nenek. Seringkali menjadi kesal dengan hal yang sepele. Lalu seringkali merasa ingin menangis. Merasa sulit untuk berkonsentrasi. Maka nenek menikmati tidur. Lalu ini pertanyaan untuk dalam 1 minggu terakhir. Apakah memilih menghindar dari perkumpulan sosial? Selanjutnya mudah mengambil keputusan. Yang terakhir nih, ini pertanyaan ke-30. Mempunyai pikiran yang jernih? Oke, terima kasih. Mungkin ini pengkajian dari status psikologisnya sudah selesai. Selanjutnya akan dilakukan implementasi. Implementasi apa? Implementasi. Nah, karena kemarin kan kita mengambil ini kan Bu ya, untuk yang biasanya kan ada katarak, jadi ada pencegahan jatuh gitu. Karena kan Ibu sudah katarak ya Ibu ya, dan juga belum dioperasi ya Bu? Belum dioperasi ya? Belum. Oh belum. Nah untuk tindakannya nanti mungkin kalau untuk menggunakan kursi roda, betul ya Bu? Oh ya, jadi aman ya. Terus mungkin kalau misalkan tidur ya Bu, di samping tempat tidurnya mungkin sedia gulai maut. Kalau misalkan nanti suatu waktu mungkin ibunya ngerasa kalau misalkan habis bangun tidur itu kayak kadang buram dulu, badan langsung aja. Tidak pusing dulu Ibu? Tidak. Udah. Maaf, saya perokok berat. Tidak loh. Tidak ada. Cuma saya obat juga nggak minum saya. Saya minum empon-empon itu ada cair, ada itu ya. Saya kan sendiri gitu nak. Tiap hari minumnya? Bukan tiap hari, kalau saya pengen ini ya minum sekali. Itu jamu yang saya minum. Kalau jamu itu pakai fungsi tentu? Bikin sendiri. Kadang-kadang kalau malam rebus ya tak potong kecil-kecil, jahit, kunir, terus apa serai, tak jog gitu aja, minum gitu aja. Kalau sakit di sana ke dokter. Jadi apa jamu ya Bu? Pertanyaan. Mantap. Masa minum krian. Itu aja. Itu saya loh ya. Jangan ditiru. Saya itu seperti itu. Keyakinan masing-masing. Kalau Ibu kalau berjalan itu pakai sandalnya pastikan yang jangan licin ya Bu. Kalau misalkan ini anjuran. Anjuran. Oke. Takutnya kepleset. Iya. Kalau sendal yang udah tipis diganti lagi. Lalu kalau misalkan berdiri juga jangan langsung berdiri, pelan-pelan lah. Kayak aja juga ini.
bangun tidur juga jangan langsung Iya, tidur, iya. duduk dulu ya, Iya. Karena kebanyakan kalau lansia itu bukan juga sering tiba-tiba yang Kelihatan. gitu, iya. Soalnya nenek saya juga kadang kayak kehilangan keseimbangan gitu. Ya, Iya. betul. nenek kenapa itu udah berapa lama? Oh, maksudnya kita ini Jangan ditiru. Iya, iya. Iya. sampai sekarang atau udah berhenti? Sampai sekarang. Oh sampai sekarang. Saya tidak, yang penting kita posisi tendeng, jangan suka bergerak. Iya. Itu nyaman untuk kita. Terus tendeng aja. Jangan punya pikiran jaga enggak gini. Padahal nenek itu pahit sendiri udah 30 tahun. Penjara 30 tahun. Pasti itu anak-anak. hebat banget nih saya. Cari uang sendiri. Jangan ada yang biaya, yang penting halal. Yang penting jangan ikut, jangan nyolok. Sudah itu yang safety. Dan teknik itu aja. Motonya itu aja. Kalau misalkan habis ngerokok itu berarti minum jamu juga tetap ya? Gatal. Oh. Kalau rokoknya itu kayak banyak. Dulu 3 pas sehari. Wah, Sekarang paling tak lupa, paling kencang 1 pak. Kadang-kadang 1 pak kurang, tapi tetap ngomong. Bisa. udah kebiasaan tuh emang susah. Bisa dikurangin kayaknya. Ya, udah kurang itu. Iya, udah kurang. Tapi kan 3 pak oleh. Udah. Karena itu pita suaranya mulai berubah ya. Iya. Iya. Dan suaranya kelihatan Iya, kalau merokok sama enggak. Terus dulu kan pernah dikasih obat ya, tapi dibuang. Nah itu tuh obatnya apa ya? Ya, kalau kita sakit umpamanya saya kita sakit, pernah saya vertigo dulu pernah vertigo, terus saya dikasih obat dibawa ke rumah sakit. Ngapain juga orang sebetulnya ya vertigo itu untuk butuh ketenangan doang untuk saya ya, untuk saya yang menjalani ya. Minum obatnya nenek itu kalau merasa nggak enak itu minum air hangat terus. Air hangat putih, air putih itu ya hangat sekali itu menolong segalanya. Kadang-kadang beliau udah rasa nggak enak banget ya gitu. Saya duduk, saya ambil termos saja saya minum. Itu saya pribadi itu mengalami seperti itu, menjalinnya seperti itu. Jadi tidak pernah ragu-ragu pokok kalau mengambil keputusan ya kita itu terbaik ya kita jalani, kita ini aja. Jangan punya pikiran yang enggak. Kemarin ditanyain, ibu pernah dibersih pernah? Enggak, aku positif thinking aja. Semua yang kita jalani ya kita syukuri. Kadang-kadang kita mendapatkan hal yang kurang, ya kita syukuri. Alhamdulillah, mudah-mudahan besok selesai masalah. Itu aja. Ya udah dilalui aja. Iya. Berarti nggak pernah diminum atau pernah diminum terus berhenti gitu ibu? Enggak pernah. Oh nggak pernah diminum. Maaf. Tapi memang kemampuan sugesti itu lebih kencang sih Iya, iya, daripada betul, obat. betul. Misalkan nggak percaya obat juga tidak sembuh-sembuh gitu. Ayo, air putih bekerian, air putih panas bekerian, dari dan jahe masaknya dan jahe sesuatu bekerian. Jadi saya di tempat tidur itu adanya handphone, kacamata, obat-obatan itu gosok-gosok. Itu harus ada. Tempat tidur itu saya itu. Sesuai kono dari mos. Hidup sendiri, salahnya hidup sendiri. Untuk ini wis izinin gue yang ini utangi. Udah itu. Yang memilih diri kita sebenarnya kita sendiri. Yang bisa ini untuk nenek ya, Saya memilih badanku kurang enak badan, ini aku harus gini itu kita sendiri. Putih panas makan sekali. Kita kosong, Bismillah, Islam terus baca PKB, ya kita sendiri tidur dan kita diperhatikan sendiri, ya kan? Orang belajar orang, iya kan? Orang atau ide baca gitu aja. Itu menurut nenek yang di anak nenek sendiri.
Tapi memang kalau dalam yang kita pelajari Nek, memang ada body, mind, and soul Nek, namanya. Tubuh, pikiran, dan kepribadian kita. Kan emang itu semuanya bertautan kan Nek. Kalau misalkan pikiran kita nggak percaya sama obat, lebih percaya sama sugesti, nah itu malah lebih cocok sugestinya yang lebih bisa untuk menenangkan diri kita sendiri nih daripada obat tersebut. Karena Nek juga tidak percaya pengobatan dokter kan, udah alami aja, kan justru lebih tenang kalau pakai obat sendiri kan ya. Koncor, Iya. Lebih tak ceruk, koncor ya, gitu aja. Jadi apa itu? Obat-obatan sudah belum bisa. Tidak melarang orang bikin obat, meminum obat ya. Tapi untuk anak sendiri yang tak caranya seperti itu. Anak tidak masalah, tidak. Jangan pernah menyesali apa yang terjadi. Rugi. Jadi lama-lama juga gak enak ya Nek. Rugi. Bikin happy aja. Iya benar. Nanti kalau sedih kan juga dampaknya bisa sakit juga. Iya betul. Iya, nenek tuh pernah kayak kayak kepleset dikit atau mau jatuh gitu pernah nggak? Enggak pernah. Pernah ya. Kan kalau kita mau berdiri gitu kan ancang-ancang ada. Iya. Feeling kita tuh sebetulnya seperti itu tuh refleks dari kita sendiri loh. Kita nggak enak dan gitu kan. Oh ya bisa aku tak tenang dulu nanti. Yang penting tuh terima kasih loh. Tanya-tanya kan selalu kalau ini saya mau pernah saudara itu menolong sekali. Kalau menurut nenek ya 90% itu menolong sekali anak itu. Nah, kalau menurut nenek ya karena orang pendidikan tinggi, orang kedokteran, orang ini jadi menurut nenek itu air panas itu kok air putih panas itu penolong pertama yang paling bagus. Iya, tapi memang bermanfaat banget sih Nek kalau Iya. Iya. Mungkin kita mau penilaian resiko jatuh Nenek ya. Nah, untuk dari itu mungkin kita dari duduk lalu berdiri lalu jalan sebentar gitu. Iya. Jadi dulu ya Nenek. Oke. Siap komandan. Ya mungkin Nenek bisa jalan sampai ke tempatnya Mbak Ica gitu. Oke, bisa. Oke, sama Nek. Sampun. Oke. Masih bisa. Iya. Masih kuat banget. Nenek kan jemurin di atas. Oh, Naik tangga Nek berarti. Iya. Iya, coba tengok doa. Tapi hati-hati ya Nek kalau naik tangga kan takutnya apa itu licin atau gimana. Sebetulnya yang bisa ngomongin diri kita tuh feeling kita. Iya. Itu penting. Kalau nenek misalnya nenek merasa hari ini aku tidak bisa naik, nenek gak naik. Feeling gitu. Jadi kok iya kok feelingnya harus kuat sebetulnya. Untuk diri kita sendiri. Kalau menurut nenek ya naik kedokteran mungkin dia salah ya. Tapi menurut nenek kok gitu. Misalnya nenek bangun tidur, tapi gak enak. Si biji kok gosok-gosok ngono wis kocok-kocok gitu aja. Sik menaik tenang. Ditenangkan dulu, nanti kita baru jalan. Itu menurut nenek kok membantu sekali ya. Iya. Yang nenek lakukan itu seperti itu. Jadi bisa mau jemputin anak ini pakai feeling ya. Enggak nanti aja dulu lah. Gitu-gitu dulu. Jadi kayak gimana ya? Ya mungkin orang lain tidak seperti nenek, tapi kalau nenek begitu. Gak minta bantuan aja nih kalau mau ambil jemuran kayak apa. Ya kan nenek sendiri. Mohon putus, Kak ambilin itu Kak. Iya sampai ke sore iya. Daripada gitu mendingan nenek kerjain sendiri. Berarti nenek nggak pakai alat bantu gitu ya buat tongkat itu enggak ya? Tidak, sangatlah. Tidak. Pernah dulu waktu umur 65, nenek ke Padang sendiri nih. Ke Padang. Nenek kan sering jalan sendiri. Ke Padang, ke Batam. Saudaranya banyak di Padang. Iya. Ke Jakarta. Kalau jalan-jalan nenek sendiri. Kalau menurut nenek, ngaruh ke Badari wah. Nenek sendiri apa? Pernah di Padang turun dari pesawat. Mau naik pesawat mau pulang nih.
nenek sendiri ya. Pakai kursi roda nek. Lo percaya sama gue aku lagi. Gue sampai di atas, nenek sampai di atas, dicariin tuh, nah nyari siapa? Nyari nenek, udah duduk di sini. Iya aman, kalau nenek gak aman nanti nenek kasih tahu. Aman nenek aman, enak pergi sendiri itu enak. Senang nenek, neneknya senang pergi sendiri. Suka berpetualang gitu. Suka. Dari masa remaja. Ya masa dulu suka kecilan. Makanya masih kuat ya sampai sekarang. Ya, kenapa enak sendiri? Diantarin siapa? Sendiri itu malah percaya diri. Iya. Kalau tempat tidur nenek sendiri tuh tinggi atau rendah? Nih, Oh ini di sini. ada kamar tak kosong. Oh. Nenek tidurnya di sini. Nggak terlalu tinggi ya berarti. Tinggi kasur 2, tapi enggak. Tapi bisa nggak yang Enggak, tinggi enggak, banget? enggak gitu. Mungkin mau lanjutan nenek dari tadi. Mungkin nenek bisa berdiri sebelah. Saya jelasin dulu nenek. Oh, iya. Berdiri, nanti kakinya didekatkan, lalu nanti izin untuk meriksa apakah nenek sempoyongan begitu. Nanti kalau misalkan mata tertutup juga bagaimana. Lalu nenek mungkin nanti bisa berbalik dan 90 derajat ke atas. Lalu nanti agak saya dorong untuk memeriksa kayak misalkan tekanan ditekan mungkin untuk memeriksa Kekuatan. iya Iya. apakah nenek goyang gini Oh. atau gimana kan ada yang langsung jatuh kan Iya, ya. betul. Tapi tetap saya jagain kan nek oke oke untuk yang pertama berdiri tegak kaki rapat oke lalu nenek berarti aman ya nek ya nggak ada Nggak goyang-goyang. nggak ada Insya Allah. lalu tanpa alat bantu kemudian kaki dekat lalu mungkin bisa dibantu dorong dari belakang dari depan nggak apa-apa permisi ya nek aman loh aman ya kamu kuat Oke, mungkin nenek bisa mata tutup nenek ya. Lalu didorong lagi ya, Kak Eca ya. Oke. Permisi ya nenek. Kuat neneknya. Oke, terima kasih nenek. Lalu nenek berbalik 360 derajat nenek mutar. Mutar? Iya. Oke. Udah, oke, sambung nenek. Sambung. Udah. Lanjut. Iya, Oke. silahkan nenek. Terima kasih nenek. Semangat ya. 45. Jadi gue juga. Oke, mungkin untuk hari ini segini aja nenek dari Lupa kita. sebentar. Iya. Kenapa? Karena memang untuk hari ini kan fokusnya edukasi ya, Oke. edukasi neneknya aja. Iya. Lalu kita tadi memeriksa neneknya juga dari pengetahuan nenek sudah sangat memahami sebetulnya. Iya. Namun memang untuk lebih percaya ke pengobatan Pengobatan tradisional yang buat sendiri gitu ya nek ya. Iya. Karena memang sebetulnya kalau memang dari sugestinya lebih kuat memang dari pengobatan sugesti lebih masuk ke dalam tubuh Iya, kita betul, sendiri betul. ya, daripada obat itu sendiri. Itu menurut Nanda ya. Iya. Jangan terus kamu ini jangan niru itu. Menurut Nanda gitu. Iya. Jadi kalau pekerjaan tugas kita kalau udah di ini udah tertata rapi, enak. Jadi orang beban. Itu menurut Nanda gitu. Hari ini aku belum tugasnya nyapu, ngepel, isah-isah, masak, ya kan? Iya. Jemuran, jemurnya itu diangkat. Itu kalau udah tertata ya udah jam ini. Oh iya aku nungguin, oh iya aku ngepel, oh iya aku masak. Jadi ada insting gitu ya. Nek? Iya, itu udah tertata, jadi ini enak. Jadi tidak merasa berat. Pokoknya setiap di anu sendiri itu nggak ada rasa pokok kerja terus nggak ada. Nggak ada seperti itu. Jadi itu Dewi yang menentukan sendiri kok. Aku ngepel, aku makan, aku ngane kan menentukan sendiri. Jadi orang anu beban berat, aku nyapu.
berat malahan. Kalau udah tukangnya, oh iya kurang baik. Karena dari diri sendiri kan udah kayak berat gitu, aduh gitu. Iya, ya sing aduh ki sing marake. Iya. Memperberat kebelakangnya. Udah keluar. Dari aduh kok udah ngepel ya. Malah malas. Iya betul. Iya, aku udah ngepel. Hampir sampai saya happy aja. Itu. Oh, aku ya belum. Nah, hari ini aku udah kok nyirami. Jangan dibuat beban, pekerjaan jangan dibuat beban. Wis tok aman dan damai. Rasa berat nanti ya. Iya, kalau dibuat beban. Aduh. Kesel. Pasti gitu. Kalau kita happy, oh tugasku. Sebagai tugas jadi tugas yang tidak berat itu ya santai. Tapi ya harus apa ya namanya? Jadi juga. Nah, kali hari ini saya baca dibaca. Iya. Waduh, kali bikin malah berat. Kan kalau nenek kok gitu. Waduh, kan nenek itu nyirami dari sini sana. Banyak ya kan nenek. Nenek suka tanam. Oh, suka. Oh, tak tandur, gelandi tak tandur, ayam tak tandur, godong telo tak tandur, tak tandur bisa tak jekuk. Iya. Kita Bisa dimasak. udah gas nenek ini, segala macam tak makan. Kalau kau tak makan, ginseng tak makan. Ya, ginseng tak makan. Kalau tak tanduri dewe itu hijau-hijau aku nggak pernah beli. Oh, berarti jamnya juga dari hasil tanaman sendiri. Iyalah, ngirit. Iya benar. Pasti ngirit. Jangka panjang ya. Iya. Kalau lauk sembarang goreng tempe anu nyoplak apa ya nyoplak udang. Sing penting ana sayuran kira ana sing penting di omah ki ana lombok. Iya kan? Ana lombok kan wis nyambel sedilok wae ramban sedilok wis dadi sayuran. Sithik-sithik tak gendhi sithik dong telo sithik tak godhog tak wis ngono wae. Rasa susah-susah hidup jangan bikin susah. Benar negara sing susah. Asal kita menikmati, yang penting kita menikmati.